Puji Tuhan, selamat pagi saudara, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita pagi hari ini. Senang sekali bisa boleh kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita sudah ada dalam kitab 2 Tawarik. Kemarin kita belajar dari kitab 2 Tawarik pasal yang ke-14, bahkan juga ada pasal 15 kita menyinggung tentang Raja Asa. Hari ini pun masih sama, masih seputaran Raja Asa saudara. Kita mau belajar dua hal dari Raja Asa. Yang pertama, kita mau belajar dari seorang Raja Asa pada masa pemerintahannya, pada awal masa pemerintahannya, dia menyikapi firman Tuhan dengan benar. Perhatikan pasalnya yang ke-15 saudara, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 kita mau baca bersama. Di mana dikatakan firman Tuhan, Azaria bin Oded dihinggapi roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, dengarlah kepadaku, Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu, bila mana kamu beserta dengan dia. Bila mana kamu mencarinya, ia berkenan ditemui olehmu, tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan ia berkenan ditemui oleh mereka. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Saudara, pada awal masa pemerintahan Raja Asa ini, ia hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Pada saat hamba Tuhan Azaria bin Oded datang, atas perintah Tuhan datang kepada Asa, memberitahukan bahwa begini bangsa Israel sudah hidup tidak dalam Tuhan lagi, mereka sudah jauh dari Tuhan. Kemudian apa respon Raja Asa pada saat itu sebagai seorang pemimpin atas bangsa Israel? Respon yang baik yang diberikan oleh Raja Asa. Dia menyikapi firman Tuhan yang disampaikan Azaria ini dengan benar, saudara. Banyak hal yang diubah oleh Raja Asa, saudara. Dia menerima firman melalui Azaria bin Oded ini. Raja Asa mengajak bangsa Israel untuk kembali hidup benar, hidup kudus di dalam Allah yang benar, di dalam Tuhan yang benar. Ia menyingkirkan dewa-dewa, kejijikan bangsa Israel. Ia memperbaharui mezbah Tuhan. Ia mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ia mengadakan perjanjian. Ia mengajak bangsa Israel untuk mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan dengan segenap hati mereka. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan, sehingga pada saat setelah Raja Asa merespon dengan benar firman Tuhan yang diterimanya dari Azaria ini, dia kembali membawa bangsa Israel untuk hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Sehingga pada masa pemerintahannya saat masa pemerintahannya yang ke-35 tahun, saudara, dikatakan dalam ayat yang ke-19 bahwa tidak ada perang sampai pada ke-35 tahun pemerintahan Asa. Karena apa? Karena ia masih hidup benar, saudara. Karena ia masih hidup benar. Namun, saudara, tidak berhenti sampai di situ. 35 tahun tidak berhenti sampai di situ, saudara. Lanjut lagi pemerintahan Raja Asa pada tahun yang ke-36. Apa yang berubah, saudara? Raja Asa berubah setia kepada Tuhan. Dalam 35 tahun pemerintahannya ia hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi masuk di tahun yang ke-36 ia mulai melenceng dari Tuhan. Ia mulai jauh daripada Tuhan. Ia mulai menyimpang. Ia mulai tidak setia lagi kepada Tuhan, saudara. Dalam pasalnya yang ke-16 kita boleh perhatikan, di sanalah kita lihat Raja Asa menunjukkan ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Singkat saja, mulai dari ayat yang ke-7 kita perhatikan, saudara. Saya bacakan secara cepat kepada kita semua. Pada waktu itu datanglah Hanani, pelihat itu, seorang hamba Tuhan yang diutus Tuhan, kepada Raja Asa, Raja Yehuda. Katanya kepadanya, karena engkau bersandar kepada Raja Aram dan tidak bersandar lagi kepada Tuhan Allahmu, oleh karena itu terluputlah tentara Raja Aram dari tanganmu. Bukankah tentara orang Ethiopia dan Libya besar jumlahnya, kereta dan orang berkudanya sangat banyak? Namun Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tanganmu karena engkau bersandar kepadanya pada saat itu. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi dan melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh hati kepada Dia. Dalam hal ini engkau telah berlaku bodoh. Oleh sebab itu mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Kita perhatikan tadi, saudara, 35 tahun
pemerintahan Asa tidak ada peperangan. Semua hidup damai, semua hidup tentram. Tapi masuk ke tahun 36, ia mulai berubah setia kepada Tuhan sehingga dikatakan, mulai sekarang ini engkau akan mengalami peperangan. Maka sakitlah hati Asa karena perkataan pelihat itu. Sehingga ia memasukkannya ke dalam penjara. Sebab memang ia sangat marah terhadap dia karena perkara itu. Pada waktu itu Asa menganiaya juga beberapa orang dari rakyat. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita bisa banyak belajar dari seorang Asa. Apa yang kita pelajari lagi dari seorang Asa? Yang pertama tadi kita belajar di pasal 15 bahwasannya dia adalah seorang raja yang menyikapi firman Tuhan dengan benar. Tapi ada hal lagi yang mau kita pelajari dari Asa. Ia adalah orang yang tidak setia kepada Tuhan. Hanya 35 tahun saja ia sungguh-sungguh mencari Tuhan, mengajak bangsa Israel datang kepada Tuhan. Setelah itu, ia mulai melenceng. Kalau tadi di pasal yang ke-15 ia menyikapi firman Tuhan dengan benar. Di pasal 16 ia tidak terima saat hamba Tuhan menyampaikan firman kepadanya. Ia mulai tidak terima. Ia sakit hati dikatakan firman Tuhan. Pelajaran penting bagi kita saudara pagi hari ini, bagi saya dan saudara, bagi kita semua yang menyaksikan berkat pagi hari ini saudara. Pelajaran penting bagi kita. Dalam kita mengikut Tuhan, bukan hanya di awal saja kita menggebu-gebu, di awal saja kita semangat-semangat mengikuti Tuhan, tidak. Di awal saja kita setia melayani, kita ikut semua ibadah dari Senin sampai Minggu kita datang ke rumah Tuhan, semua ibadah kita ikuti. Di awal-awal saja, jangan saudara. Tapi belajarlah setia. Tahun ke-10, tahun ke-20, tahun ke-30, sampai kapan kita setia? Sampai Tuhan memanggil kita. Kita mau tetap belajar setia. Raja Asa menunjukkan dirinya sebagai orang yang tidak setia. Hanya di awal saja dia menggebu-gebu, luar biasa mencari Tuhan. Mengumpulkan seluruh rakyat untuk datang kepada Tuhan, untuk hidup benar. Tapi setelah itu, ia sendiri yang membawa bangsanya melenceng daripada Tuhan. Kita jangan seperti itu saudara. Firman Tuhan penting pagi hari ini datang kepada kita. Biarlah kita mau terus setia kepada Tuhan. Mau terus senantiasa sama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Merespon kebenaran firman Tuhan dengan benar. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini boleh sama-sama memberkati kita. Tetap setia saudara. Apapun yang terjadi nanti di depan, katakan pada diri kita, komitmen dalam diri kita, tetap setia. Apapun yang akan kita hadapi ke depan, tetap setia di dalam Tuhan, tetap hidup benar di dalam Tuhan. Mari saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita mau hidupi kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan saya berdoa buat kita semua, biarlah kita boleh terus setia di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Tuhan beserta kita. Kami perlu